Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami, dari salah satu kelompok kelas IF 4409 dari mata kuliah Machine Learning, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan, tugas project base kami. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama ketiga teman saya, ada Andri Zefrinaldi, kemudian Rehan Atsal, dan Zaidan Fadilah. Boleh di-next. Nah, untuk tugas project base kali ini kami, menggunakan NIM terkecil, yaitu NIM rekan kami Andri Zefrinaldi, dan menghasilkan, eee, modulo, setelah dikalkulasikan, dengan modulo 4, menghasilkan angka 3, sehingga kami mendapatkan tipe tugas 3, yang mana itu berupa data klasifikasi, berupa German Credit Dataset dengan metode boosting. Singkatnya dataset ini itu, sebetulnya untuk memprediksi, resiko kredit dari nasabah, apakah, resikonya itu, dia termasuk klasifikasinya baik atau buruk. Boleh di-next. Nah, kemudian lanjut ke eksplorasi, data eksplorasi dan pemrosesan data. Nah, yang pertama, untuk eksplorasi itu yang pertama kita menampilkan terlebih dahulu, 5 ini salah penulisan, harusnya 10. Jadi kami pertama menampilkan 10 data pertama dari, raw dataset tersebut. Kemudian, yang kedua kami menampilkan, 10 data terakhir dari dataset tersebut. Oke. Dan kemudian yang ketiga kami menampilkan jumlah, baris dan kolom data menggunakan, keyword shape. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa dataset tersebut memiliki 1000, baris dan 21 kolom. Kemudian, yang keempat kami, menampilkan informasi dari dataset tersebut menggunakan keyword info. Nah, dapat dilihat bahwa, informasi tersebut memuat beberapa, informasi yang, akan menjadi langkah selanjutnya pada data preprocessing. Dapat dilihat bahwa semua kolom tersebut, ternyata tidak ada data, yang memiliki tidak ada kolom yang memiliki, missing value. Dan kemudian di sebelah kanannya ada tipe data dari dataset tersebut. Nah, dataset ini dominan, memiliki tipe objek. Boleh di-next. Nah, kemudian setelah itu kami mencari lebih detail lagi, apakah terdapat missing value pada dataset ini. Dan, hasilnya ternyata dataset ini tidak memiliki missing value. Kemudian selanjutnya kami menampilkan, data statistik dari dataset German Credit ini, mulai dari jumlah datanya, kemudian rata-rata, standard deviation, minimum data, kemudian kuartil 1, kuartil 2 atau median, kemudian kuartil 3, dan, value maksimalnya. Namun di sini memang, hanya muncul 3 kolom karena, dari seluruh dataset yang memiliki tipe integer itu hanya ada 3 kolom. Sehingga kolom sisanya itu, bertipe objek yang mana harus convert menjadi tipe data float atau integer agar bisa diproses dan dilakukan training, testing, dan modeling. Kemudian di bawahnya ada pengecekan, proporsi target variabel dari credit risk, karena dataset ini sudah memiliki klasifikasi, baik atau buruknya
credit risk dari tiap nasabah. Nah, untuk selanjutnya itu lanjut ke pemrosesan data yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rehan Atsal. Silakan Mas Rehan Atsal. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah data pra pemrosesan. Sebelumnya data pra pemrosesan atau data pre-processing ini biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Dan ada pula istilah lain itu menyebutkan bahwa data pre-processing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data nantinya. Oke, pada project base ini, hal pertama dalam pemrosesan yang kami lakukan adalah pengubahan data yang bertipe kategorikal menjadi numerik. Proses ini digunakan untuk mencari data dalam dataset Jerman kredit yang masih bertipe kategorikal dan diubah menjadi numerik. Dan juga dapat dilihat dari gambar yang tampil, semua data yang masih kategorikal itu sudah berubah menjadi angka semua atau numerik. Oke, next. Oke, selanjutnya ada outlier data. Outlier ini dapat berdampak negatif pada kinerja beberapa algoritma pembelajaran mesin yang terutama jika sensitif terhadap jangkauan dan distribusi data inputnya. Oke, dan di sini uh, kami menggunakan z-score method untuk pengecekan outlier datanya. Oke, next. Nah, untuk menghindari adanya outlier atau data pencilan, maka kami membutuhkan handling agar data menjadi normal. Handling ini dibutuhkan untuk menghindari ketidaksesuaian data pada dataset Jerman kredit ini. Dan juga metode yang kami gunakan uh, menggunakan metode z-score untuk handling outliernya. Dan selanjutnya adalah kami menampilkan info data setelah dihandle. Nah, di sini adalah hasil dari data yang sudah di handling outlier sebelumnya. Oke, next lagi. Selanjutnya ada correlation data. Correlation dataset itu adalah jenis dataset yang berisi data yang memiliki korelasi atau saling terhubung satu sama lain. Teknik yang digunakan dalam seleksi fitur pada dataset ini adalah correlation matrix dengan heatmap. Karena teknik ini mudah digunakan dan juga memberikan hasil yang baik. Dan untuk hasil dari uh, correlation berdasarkan heatmap ini dapat dilihat pada gambar. Ini adalah tampilan heatmapnya. Nah, selain itu ada juga correlation menggunakan function. Coba. Nah, ini adalah sebuah codingan untuk correlation, mencari data yang correlation tapi menggunakan function. Nah, di sini terdapat ada function correlation checker dengan algoritmanya yang bisa dilihat pada tampilannya, dan juga hasil dari function tersebut menyatakan kalau pada dataset ini sudah tidak ada correlation lagi. Oke, next lagi. Selanjutnya adalah pengecekan variance. Nah, sebelumnya variance itu adalah variabel dari prediksi model untuk data tertentu di mana memberikan kita informasi persebaran data kita. Nah, model yang memiliki variance tinggi sangat memperhatikan hanya pada train data. Oke, tetapi jika kita disuguhkan data baru yang belum pernah ditemukan di train data, maka model tersebut tidak dapat mengeneralisasikan secara baik dari identifikasi data baru tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan variance, maka kita akan melakukan drop column pada dataset yang memiliki variance. Nah, setelah kita melakukan drop column, maka kita akan mendapatkan data baru yang sudah tidak ada variance-nya.
yang sudah tidak memiliki variasi. Maka tampilan ini sudah menjadi data yang terbaru sebelum data itu di splitting. Oke, setelah kita mendrop data tersebut, maka kita bisa melakukan data splitting. Next. Data splitting ini berguna untuk membagi data ke dalam dua bagian, ada data train dan juga ada data test. Kedua data ini yang nantinya akan diproses dan proporsi yang kami gunakan adalah 80 dan banding 20. 80 untuk data train dan 20 untuk data test. Dan pada yang ada pada tampilan ini kami sudah membagi data train dan juga data test menjadi 80-20 dan terdapat pada hasilnya data train memiliki rows dan column yaitu 712,18 dan pada data testnya ada 178,18. Oke, selanjutnya adalah pemodelan data yang akan dijelaskan oleh Zaidan. Baik, selanjutnya ada pemodelan. Boleh di next. Kita menggunakan metode assembling dengan boosting. Di sini ada variable based learner, yaitu terdapat pembuatan objek dari kelas decision tree classifier yang memiliki parameter maxdiff 1. Decision tree classifier merupakan salah satu jenis model pembelajaran mesin yang menggunakan teknik pembuatan tree untuk membuat keputusan. Model ini akan digunakan untuk menentukan atribut apa yang paling berpengaruh terhadap kelas satu instan dan menggunakannya sebagai kriteria untuk membagi data menjadi beberapa node. Proses pembagian ini akan terus dilakukan sampai node tersebut memiliki satu kelas yang sama atau sampai mencapai batas maksimal kedalaman tree, yaitu maxdiff 1. Artinya setiap node yang dibentuk oleh model hanya akan memiliki satu child node. Selanjutnya masih di slide yang sama yang sebelumnya. Nah, itu ada boost classifier, itu merupakan salah satu jenis model boosting untuk meningkatkan performa model dengan cara menggabungkan beberapa model yang saling berkaitan. Boleh di next. Nah, ada kode di sini, maksudnya adalah terdapat fungsi Jerman predict pada data kiriman kredit untuk melakukan tes. Di sini terdapat hasil 0 dan 1. Jika 0, maka kelas itu akan dimasukkan ke dalam kelas 0, dan jika hasilnya 1 akan dimasukkan ke kelas 1. Boleh di next. Nah, ini pun sama dilakukan pada kiriman kredit. Predik di sini ada memunculkan 0 dan 1, sama seperti sebelumnya. Boleh di next. Dan di sini ada evaluasi dari data pemilihan tadi memiliki akurasi sebesar 75%, 84%, dan data training memiliki akurasi sebesar 83%, 0,01%. Oke, selanjutnya itu kita melakukan eksperimen. Yang pertama itu kita melakukan splitting lagi, membagi data trend dengan data test, tapi tanpa men-drop kolom yang dengan variance-nya kurang dari 0,1. Nah, dan didapatkan hasilnya yaitu pada data trend 712 baris dan 20 kolom, dan pada data test 178 baris dan 20 kolom. Proporsi yang digunakan yaitu sama, 80 dibanding 20, 80 data trend dan 20 data test. Nah, kemudian kita membentuk objek pada ada boost classifier. Pada base learner ini kita melakukan untuk klasifikasi boosting, yaitu ada boost untuk melakukan decision tree classifier. Ini dilakukan supaya mempermudah proses prediksi. Nah, kemudian kita melakukan prediksi pada data testnya dan menghasilkan sebagai berikut. Kemudian kita melakukan prediksi juga pada data trendnya. Nah, dan pada akhirnya kita dapat menghitung akurasi dari hasil prediksi tersebut, di mana hasil di atas menunjukkan bahwa akurasi dari hasil prediksi terhadap data test yaitu 74,16%, dan akurasi dari hasil prediksi terhadap data training sebesar 82,72%.
Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Khalid. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya, itu yang pertama kita memodelkan dataset tersebut menggunakan adaptive boost dengan decision tree sebagai base learner. Hasil dari model evaluation tersebut menghasilkan akurasi pada data akurasi skor pada data tes sebesar 75,84% dan akurasi skor pada data train 83,01%. Dan juga setelah itu kami melakukan eksperimen dengan tidak mendrop kolom yang memiliki variance kurang dari 0,1. Dan juga kami menggunakan model yang sama, yaitu ada menggunakan library adaptive boost dengan decision tree sebagai base learner. Dan eksperimen tersebut menghasilkan akurasi skor pada data tes sebesar 74,16% dan akurasi skor pada data train sebesar 82,72%. Maka Jerman Credit Dataset ini menghasilkan akurasi yang lebih baik dengan menggunakan model fitting adaptive boost dengan decision tree sebagai base learner dan perlu dilakukannya drop column yang memiliki variance di bawah dari 0,1. Dan kami tidak menggunakan random forest beserta XGBoost karena memang dataset yang kami olah ini tergolong dataset yang simple dan kecil, yang mana random forest dan XGBoost itu lebih cocok untuk dataset yang memiliki jumlah yang sangat besar. Boleh next. Oke, ternyata sudah selesai. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi project base yang kami lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.